Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan bahagia ya. Hari ini kita akan belajar tradisi keluarga dan masyarakat. Disimak baik-baik ya. Pada bab ini tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengertian tradisi keluarga dan masyarakat sekitar, serta menyebutkan contoh tradisi keluarga dan tradisi masyarakat sekitar dan nilai yang terkandung di dalamnya. Apa itu tradisi? Tradisi adalah kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Artinya, kegiatan itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan tetap dijaga hingga sekarang. Tradisi bisa ada di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tradisi di lingkungan keluarga. Tradisi di lingkungan keluarga adalah kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga di rumah secara terus-menerus. Tujuan tradisi keluarga adalah menjaga kebersamaan, mempererat hubungan, dan menumbuhkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga. Contoh tradisi di lingkungan keluarga. Contoh yang pertama adalah makan bersama. Saat makan bersama, keluarga saling bercerita tentang kegiatan mereka hari itu. Misalnya cerita di sekolah, di tempat kerja, atau tentang hal lucu yang terjadi. Melalui kegiatan ini, keluarga menjadi lebih dekat, saling mengenal, dan saling peduli satu sama lain. Tradisi makan bersama juga mengajarkan kita untuk bersyukur atas makanan yang Tuhan berikan. Tradisi berikutnya adalah merayakan ulang tahun. Saat ada keluarga yang ulang tahun, biasanya kita merayakannya bersama. Ada kue, ada doa, dan ada kebahagiaan. Tradisi ini mengajarkan kita untuk saling menghargai dan memberikan perhatian kepada orang yang kita sayangi. Tradisi berikutnya adalah berdoa bersama. Biasanya tradisi ini dilakukan sebelum makan atau sebelum tidur. Saat berdoa bersama, kita belajar untuk selalu bersyukur, memohon perlindungan, dan berterima kasih atas semua berkat yang kita terima. Tradisi ini menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan dan mengajarkan nilai kesopanan dalam keluarga. Contoh lainnya adalah mengunjungi kakek dan nenek saat liburan. Tradisi ini bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Kita belajar tentang kehidupan masa lalu, mendengar cerita berharga, dan mempererat hubungan keluarga besar. Selanjutnya yaitu tradisi di lingkungan masyarakat. Tradisi masyarakat adalah kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan bersama oleh warga di suatu lingkungan secara turun-temurun. Tujuannya menjaga kebersamaan, melestarikan budaya, dan memperkuat rasa persaudaraan antar warga. Contoh tradisi di lingkungan masyarakat. Tradisi di lingkungan masyarakat yang pertama adalah gotong royong. Dalam kegiatan ini, warga bekerja sama membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan, atau mengecat pos ronda. Gotong royong menunjukkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama-sama. Dari tradisi ini, kita belajar kerjasama, peduli terhadap lingkungan, dan tanggung jawab sebagai warga. Contoh berikutnya adalah tasyakuran panen. Biasanya tradisi ini dilakukan di desa setelah masa panen tiba.
Warga membawa hasil bumi seperti padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran untuk disyukuri bersama. Tradisi ini mengajarkan kita rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang melimpah serta mempererat hubungan antar warga. Contoh berikutnya adalah perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Ada fakta-fakta unik seputar perayaan 17 Agustus di tanah air loh. Mau tahu apa aja? Simak video ini sampai selesai ya. Setiap 17 Agustus, bendera merah putih wajib banget nih dikibarkan. Mulai dari rumah, gedung perkantoran, hingga alat transportasi di seluruh wilayah NKRI. Ini sesuai aturan Undang-Undang Nomor 214 Tahun 2009 ya. Tradisi 17 Agustus juga identik dengan upacara bendera. Kalau secara nasional, penyelenggaraannya dilakukan di Istana Negara. Uniknya, tak hanya upacara pengibaran bendera, Hari Kemerdekaan juga identik dengan upacara penurunan bendera. Rutinitas pengibaran merah putih serentak jadi pengingat bangsa untuk senantiasa menghargai dan mengenang jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan negara Indonesia. Nah, bukan perayaan HUT RI namanya kalau nggak ada perlombaan. Mulai marak dilakukan sejak tahun 1950-an, sejumlah tradisi perlombaan punya filosofi tersembunyi loh. Misalnya, lomba balap karung mengingatkan pada pahitnya penjajahan hingga karung goni terpaksa digunakan sebagai pengganti sandang. Selain itu, lomba egrang juga tak jarang ditemui dalam lomba 17-an. Permainan dari bambu ini punya makna untuk memupuk kepercayaan diri loh. Karena apabila melangkah dengan ragu-ragu, bisa terjatuh. Ada juga tarik tambang. Lomba ini mengajarkan tentang arti penting gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas. Tradisi setiap 17 Agustus sejatinya perlu terus dilestarikan, tak hanya sebagai bentuk peringatan atas kemerdekaan NKRI, memasang bendera merah putih juga jadi gerakan cinta tanah air. Sekaligus untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Merdeka! Dari berbagai tradisi keluarga dan masyarakat, kita belajar banyak nilai-nilai penting.
antara lain nilai gotong royong, nilai kebersamaan, nilai saling menghormati, nilai tanggung jawab, dan nilai rasa syukur. Jadi anak-anak, tradisi adalah kebiasaan baik yang diwariskan oleh orang tua dan nenek moyang kita. Dengan menjaga tradisi keluarga dan masyarakat, kita ikut melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. Yuk cintai dan jaga tradisi di sekitarmu.